Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, bertemu kembali kita dalam episode ketiga pekan ini. Kita akan coba membahas persoalan yang sedang viral, yaitu penangkapan Ijil Adhar atau Ayah Merin oleh Satuan Tugas atau Satgas KPK bersama Polda Aceh Selasa 24 Januari 2023 lalu. Sahabat Titik Balik, 4 tahun tentu bukan waktu singkat. Tak pula terlalu lama bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menyelesaikan kasus dugaan rasuah di negeri ini. Apalagi memburu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, baik di dalam maupun luar negeri. Ibarat kata, ke lubang sumut pun berhasil ditangkap atau diungkap. Jikapun tidak, hanya menunggu waktu atau nasib orang tersebut lagi apes. Tentu semua itu didukung personil dan penyidik yang memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi yang mumpuni, khususnya penyadapan. Yang jadi soal kemudian adalah apakah penyidik KPK benar-benar serius memburu atau mengungkap kasus tersebut, atau sebaliknya tidak. Sebab ada anekdot di negeri plus 62 ini, penegakan hukum lebih kepada target operasi atau TO, bukan berdasarkan data, fakta, serta benar atau tidak seseorang itu dinyatakan bersalah. Bayangkan jika sudah di TO, apapun alasannya, seseorang atau orang tersebut tetap dijadikan pihak yang bersalah jika tak elok disebut dikriminalisasi. Begitulah yang terjadi. Apalagi jika ikut menyeret nama sejumlah pejabat tinggi negara atau pimpinan partai politik, nasibnya semakin kabur jika tak elok disebut lenyap alias menjadi bubur. Tentu kita masih ingat sosok Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat ini, diciduk di Kolombia pada Minggu 7 Agustus 2011 malam silam. Sementara di dalam negeri ada sederet nama yang berhasil ditangkap, termasuk melalui operasi tangkap tangan atau OTT, seperti yang dialami mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 3 Juli 2018 silam. Begitulah kemampuan dari penyidik KPK kita. Tapi jangan tanya soal Harun Masiku, mantan anggota legislatif atau mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini. Walaupun telah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena kasus dugaan suap untuk memuluskan proses pergantian antar waktu dirinya menjadi anggota DPR RI, hingga kini keberadaannya masih misteri. Kita lupakan sejenak soal Harun Masiku. Kita kembali ke Aceh, bumi Tanah Rencong, Selasa 24 Januari 2023. Lalu, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, Satuan Tugas atau Satgas KPK bersama tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh menangkap Ijil Adhar atau akrab disapa Ayah Merin, seorang sahabat Irwandi Yusuf, persis di Simpang 5, Kota Banda Aceh. Ketika itu, pria yang lahir di Sabang 1 Desember 1976 ini, kabarnya bersama istri dan baru saja menjenguk anaknya yang sakit. Seperti biasa atau tiba di Simpang 5, mobil Ayah Merin yang memang sudah diintai beberapa hari sebelumnya dihentikan dan Ayah Merin langsung dipindahkan dalam mobil yang sudah disiapkan. Selanjutnya dia dibawa ke Mapolda Aceh dan Rabu 25 Januari 2023 sekira pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, Ayah Merin diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Kabupaten Aceh Besar dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA147.
Ijil Adhar atau Ayah Merin merupakan mantan Panglima GAM atau Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Sabang. Sebelumnya, dia pernah menjadi prajurit TNI Angkatan Laut dari Kesatuan Marinir. Lalu dia memilih untuk bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, maka dia dipanggil dengan sandi Ayah Merin. Tentu tak ada asap jika tidak ada api. Diduga Ayah Merin tersangkut kasus gratifikasi 30 miliar rupiah dari proyek dermaga CT3 Pelabuhan BPKS Sabang tahun 2006 hingga 2011. Proyek ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dengan nilai total sekitar 793 miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Diduga Irwandi menerima gratifikasi sebesar 32 miliar terkait proyek dermaga Sabang tersebut. Tapi kasus ini kemudian mandek karena salah satu saksi kunci, yaitu Ijil Adhar atau Ayah Merin, tidak pernah hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Ijil berulang kali mangkir dari panggilan KPK, hingga akhirnya pada 26 Desember 2018, KPK memasukkan Ijil dalam daftar pencarian orang atau DPO. Diduga Ijil ikut terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut bersama Irwandi Yusuf. Karena itu, keduanya sempat disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK menduga ada kerugian keuangan negara karena adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. Dalam perjalanannya, sejumlah orang malah ikut terseret dan sudah divonis. Sebut saja nama Heru Sulaksono, mantan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara. Disusul Rahmadani Ismi, mantan pejabat pembuat komitmen BPKS Sabang. Kini dia sudah almarhum. Dan ada Ruslan Abdul Ghani, mantan Kepala BPKS tahun 2010 hingga awal 2012, sekaligus kuasa pengguna anggaran. Ada pula nama Teguh Saiful Ahmad, Kepala BPKS Sabang tahun 2005 hingga 2010. Namun kasusnya dihentikan setelah yang bersangkutan mengalami stroke permanen hingga akhirnya meninggal dunia. Serta dua korporasi yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Irwandi Yusuf sendiri pernah dipenjara 7 tahun kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kini dia sudah menghirup udara bebas setelah mendapat asimilasi dari pemerintah karena dia sudah menjalani 2/3 dari jumlah hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Tapi dia dijerat bukan karena kasus dugaan gratifikasi BPKS yang sempat heboh itu. Sebaliknya, dia diciduk karena perkara suap 1,05 miliar dan gratifikasi 8,7 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018. Kembali ke masalah Ayah Merin, Kabag Pemerintahan KPK Ali Fikri kepada wartawan Selasa 24 Januari 2023 di Jakarta mengaku Ayah Merin telah ditetapkan DPO sejak 30 November 2018, namun baru ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh Selasa 24 Januari 2023. Penjelasan ini tentu saja memang agak lucu, sebab sejak ditetapkan DPO hingga ditangkap, Ayah Merin justru berada di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh, kota yang tidak begitu besar atau kota yang sekecil ini. Kondisi ini pula yang kemudian memunculkan tanda tanya, apakah masuk akal jika sampai 4 tahun lebih KPK tidak menemukan Ayah Merin, padahal dia kerap ngopi
di kota sekecil Banda Aceh. Atau ada pertimbangan politik yang tidak disebutkan dan dimunculkan ke publik, terutama pertimbangan menjaga stabilitas politik dan keamanan di Aceh. Mungkin saja. Tapi kembali ibarat pepatah atau ibarat buah mangga, memang ditunggu hingga benar-benar matang, baru kemudian dipetik. Entahlah, hanya penyidik KPK lah yang tahu. Tapi lepas dari itu, jikalah benar Ayah Merin menerima gratifikasi, apakah dana tadi dia nikmati sendiri atau memang ada mengalir ke pihak lain? Disinilah posisi Ayah Merin menjadi kunci dari sirkulasi informasi berharga ini bagi penyidik KPK. Apakah informasi pahit ini akan ditelan sendiri oleh Ayah Merin atau dimuntahkan sebanyak mungkin kepada penyidik KPK? Lagi-lagi, persoalan ini akan bergulir dan menjadi menarik bagi perkembangan kasus berikutnya. Sebab sejumlah sumber dari kalangan mantan kombatan GAM kepada saya sempat bercerita dan mengungkap bahwa dana yang diterima Ayah Merin ketika itu memang mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari penguasa daerah hingga petinggi GAM serta aparat penegak hukum di Sabang serta Aceh. Ya maklum sajalah, Ijil kabarnya juga dipercaya Kepala BPKS ketika itu, Saiful Ahmad dan Ruslan Abdul Ghani sebagai penjamin keamanan terhadap pelaksanaan proyek di BPKS Sabang. Karenanya, dia harus mengatur kiri kanan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang ada. Satu cerita lagi menyebut alurnya begini. Ketika itu tahun 2006, memang usia MOU damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia yang berlangsung 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, baru berusia sangat-sangat muda atau setahun. Bisa dibayangkan tentu bagaimana suasana Aceh ketika itu. Aceh juga baru saja usai dihantam bencana dahsyat gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Atau sebagai Panglima GAM wilayah Sabang, Ayah Merin terbebani dan dibebani dengan tanggung jawab untuk menghidupkan ratusan anak buahnya yang memang baru saja turun gunung, termasuk mensuplai bantuan dana segar kepada sejumlah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Berbekal kedekatannya dengan Kepala BPKS Sabang saat itu Teguh Saiful Ahmad, Ayah Merin kabarnya mendapat beberapa kemudahan, termasuk bantuan dana segar. Kebutuhan fulus tadi kian memuncak seiring majunya Irwandi Yusuf dan Muhammad Dajar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh melalui jalur independen atau perseorangan pada Pilkada serentak 11 Desember 2006. Lagi-lagi, Merin bertindak dan berperan untuk mencari dana pemenangan. Puncaknya, Irwandi Muhammad Najar terpilih dan dilantik sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 Aceh setelah unggul dari rival kuatnya, pasangan Umam Hamid dan Hasbi Abdullah. Tak hanya itu, kabarnya Merin juga ditugaskan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka ketika itu untuk mencari sokongan dana operasional terkait kepulangan Wali Negara Aceh Merdeka, Dr. Tengku Muhammad Hasan Ditiro ke Aceh pada Sabtu 17 Oktober 2009 silam. Begitupun ibarat menyimpan bangkai, tentu baunya menebar kemana-mana. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pembangunan proyek dermaga CT3 BPKS Sabang ternyata bermasalah, alias tidak sesuai perencanaan, hingga akhirnya membawa sejumlah orang menginap di Hotel Prodeo atau penjara. Dan mulai kemarin, suasana itu juga dijalani dan dialami Ayah Merin entah sampai berapa lama. Tentu akan sesuai dengan putusan pengadilan ataupun proses hukum yang akan dilalui hari-hari mendatang oleh Ayah Merin. Kembali ke masalah DPU. Sebenarnya ini memang bukan
catatan atau masalah atau informasi baru. Dalam catatan akhir tahun Selasa 27 Desember 2022 lalu, KPK memang ada menyebut 5 tersangka yang masih buron. Salah satunya Ijil Azhar atau Ayah Merin. Kecuali itu ada nama Harun Masiku. Informasi ini diungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menggelar konferensi pers mengenai kinerja akhir tahun KPK 2002 di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Lantas kenapa Ayah Merin mangkir atau tidak mau memenuhi panggilan KPK? Ini yang menarik untuk dicermati, ini pula yang menarik untuk dipahami. Seorang sumber kepada saya menyebut, itulah komitmen dan loyalitas Ayah Merin terhadap kawan-kawan seperjuangannya. Dia sadar betul jika kotak Pandora dibuka, bukan mustahil, akan menyeret sejumlah nama, termasuk petinggi GAM. Karena itu, 4 tahun Ayah Merin berani pasang badan dengan harapan agar kawan-kawan melakukan pembelaan terhadap dirinya, terutama para petinggi GAM. Tapi keinginan tentu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Penantian panjang Ayah Merin terhadap nasib dan kasus yang menimpanya ternyata tak kunjung usai, hingga dia ditangkap saat sedang bersama istrinya. Inilah kisah pelayaran Ayah Merin yang berakhir di dermaga KPK. Lantas, apakah Ayah Merin akan tetap pasang badan untuk melindungi semua rekan-rekannya di hadapan penyidik KPK? Atau dia akan membuka semua data dan fakta yang ada? Tentu waktulah yang bisa menjawabnya. Sahabat, titik balik. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta aktifkan lonceng notifikasi.